Haleluya. Saudara sekalian, kita menyembah Allah yang dahsyat. Amin. Ya, dan setiap anak Tuhan juga menjadi anak Allah yang melempem, dahsyat juga. Amin, saudara ya. Haleluya. Saudara, kita hari ini adalah seri terakhir daripada seri khotbah di Utus. Kita sudah 5 kali, saudara. Mungkin kepotong 17-an 4 kali ya. Apakah saudara sampai saat ini diyakini iman saudara, roh saudara terpanggil untuk diutus? Amin. Saya harap seri ini membawa kita kembali kepada siapa kita ketika kita diselamatkan, dipanggil, dipilih, dan kemudian kita diutus. Amin. Kita tidak dipanggil dan kemudian kita bergereja saja. Ya. Beberapa waktu lalu saya bicara bahwa kita bergereja boleh, kita harus datang, saling menguatkan, bertumbuh dalam iman kita, betul? Tapi kita tidak hanya di sana. Itu hanya setengah jalan sebagai umat Tuhan. Nah, jadi kita semuanya harus ikut dalam tim penyelamatan daripada Kristus. Karya keselamatan sudah selesai. Masih banyak orang yang belum diselamatkan. Saya katakan di dalam kitab Wahyu, di khotbah saya yang pertama, saya katakan di kitab Wahyu, suatu saat nanti di harinya Tuhan akan banyak sekali orang-orang menyembah di tahta Allah. Dan di 8 miliar orang saat ini akan banyak, sebagian besar manusia akan menyembah Allah. Berarti sebagian besar akan diselamatkan. Pertanyaan saya waktu itu, apakah saudara dan saya menjadi bagian daripada tim yang bekerja bagi kemuliaan Tuhan untuk menyelamatkan orang? Saudara dan saya, kita harus diutus. Ada yang mau ke Afrika? Enggak ada kan? Enggak usah jauh-jauh ke North Point, ke Saokewan, ke Victoria Park, itu sudah diutus. Amin? Itu harus menjadi keyakinan saudara. Saya katakan, misi bukanlah acara gereja. Misi tidak diciptakan untuk gereja. Gereja ada untuk misi Tuhan. Semenjak kejatuhan manusia Adam dan Hawa, misi itu sudah dijadikan oleh Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Jadi ketika gereja ada untuk misi. Semuanya harus mengikuti misi Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini adalah yang terakhir, kita akan melihat hal-hal yang praktikal ya. Kemarin kita melihat bagaimana Yesus memberikan contoh bagaimana melakukan misi. Sederhana saja seperti Yesus melakukan misi bagi wanita Samaria, ya kan? Kita belajar. Nah, hari ini kita juga melihat bagaimana hal-hal yang kita lakukan dalam gereja itu secara praktikal kita lakukan untuk misi. Ya, tanpa saudara sadari. Langsung saya katakan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang memberi. Judul khotbahnya adalah kemurahan hati yang radikal, memberikan semuanya. Waduh, berat sekali Pak Ari. Memberikan semuanya. Hari ini kita akan melihat perikop yang melihat seorang yang kalau kita lihat kontrasnya sangat kontras sekali, tapi dia memberikan segalanya. Saudara, ada satu cerita sedikit konyol, ada hamba Tuhan berhadapan dengan orang yang skeptis. Orang skeptis itu selalu mempertanyakan gereja, mempertanyakan pelayanan. Saya nggak tahu dia orang Kristen apa enggak ya. Dia bilang, Bapak Pendeta, itu gereja kok kalau selalu ngomong itu memberi. Gitu. Saya pernah ngomong itu, nggak ada. Saya pernah mendengarkan itu. Mungkin majikan saudara, gereja itu memberi. Dan pendeta itu pikir-pikir sejenak. Dia jawab, waduh, saya baru mengerti sekarang. Deskripsi sebenarnya gereja itu memang memberi. Saudara mengerti? Gereja itu memberi dan memberi karena Yesus sudah memberi. Amin. Kelihatannya negatif, tetapi memang itu adalah deskripsi gereja Tuhan sebagai umat Tuhan. Kalau saudara di surga, saudara udah gak bisa memberi. Ya, memberi apa yang saudara punya. Jangan memberi karena saudara ngutang. Memberi apa yang saudara punya dan Tuhan tahu hati yang memberi. Betul? Kalau saudara tidak punya, saudara tidak bisa memberi lagi dan tidak punya kesempatan untuk memberi.
Kalau doa saudara bilang, Tuhan, semua yang aku miliki daripada Engkau. Ketika giliran memberi, lupa itu. Gereja memang memberi, dan memberi. Amin. Kalau di luar sana, meminta, mengambil, mau gratis, mau enggak, pokoknya mengambil aja. Beda dengan kita, dunia. Beda nilainya. Betul? Saudara, kalau saya memberi ya, kalau hari ini saya masuk dalam gereja, sebelum khotbah saya bilang, saya ambil kotak persembahan. Hari ini sekarang waktunya memberi. Siapa punya perpuluhan, persembahan, silakan maju ke taman memberi. Kan agak aneh ya. Ya kan, aneh ya. Saudara jengak gitu ya. Masuk live stream lagi ya. Bisa viral gitu ya. Ya kan? Gereja pada saat ini kita kalau memberi, biasa kan ya, kantong perpuluhan, kantong kolektan gitu ya. Dan kolektannya gilir dan ada yang membeli dengan kepel-kepel gitu kan. Sampai nggak tahu berbentuk lagi. Pokoknya memberi. Ada sekarang model Indonesia bisa memberi secara online. Kita juga ada online ya. Ada juga model gereja kayak ada alat kayak patatung gitu ya. Tinggal saudara tut aja. Mau berapa? Kayak kalau di 7-Eleven ada. Ada juga yang langsung transfer gitu. Pokoknya memberi adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen. Nah, kita lihat gereja pada waktu Yesus ada suatu kejadian ketika memberi, saudara. Di Markus 12, kita baca bacaan hari ini. Hanya 4 ayat ini kita baca. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Suatu kejadian yang luar biasa kan? Makanya saya katakan, kejadian ini pada bait suci, saudara, ada suatu ruangan gitu, ada suatu bagian section khusus memberi. Jadi ada peti orang masukin uang gitu ya. Nah, dikatakan Yesus duduk, dia memperhatikan. Sebenarnya itu ada tempat duduk orang, para imam mungkin memperhatikan orang yang memberi. Dan yang memberi itu line up, saudara, paitoi. Ya. Jadi sebelum saudara masuk ke gereja, ada kotak persembahan, saudara bawa persembahan saudara ke bait suci. Jadi ada orang kaya masuk uang. Dulu kan nggak ada uang kertas kan, koin kan, dan janda juga masukkan koin. Jadi saudara bisa bayangkan ruang itu, ketika koin itu jatuh ke dasar daripada peti, bunyinya kayak apa? Ting ting, ting 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 ting. Saya kaya, ting 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 ting. Kalau yang miskin, ting. Saudara tahu uang 2 peser itu uang paling kecil yang beredar di sana. Dan uang itu dari tembaga, paling tipis. Saudara bisa bayangkan suaranya? Ting. Wah, peseran. Bisa bayangkan? Itu terjadi pada saat itu. Coba bayangkan, ada seorang janda miskin bawa 2 peser. Uang, di Hongkong uang paling kecil apa sih koin? 10 sen kan? Saudara lihat di lantai, saudara lewat. Betul? Saudara jatuh dari kantong 10 sen lewat. Betul saudara ya? Itu uangnya. Paling kecil yang beredar pada waktu itu. Dan paling kecil dan paling tidak berharga. Janda itu memberikan uang ini. Jadi orang ngantri itu bayar perpuluhan, kan wajib bagi bangsa Israel. Perpuluhan itu 10% daripada pendapatan mereka. Persembahan khusus, persembahan iman dan sebagainya. Pokoknya mereka memberikan. Nah, orang ini, janda miskin ini memberikan 2 koin dikatakan. Lalu seorang janda miskin datang, dia memasukkan 2 uang.
di terjemahan lain mengatakan, ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang terkecil nilainya. Oke? Nah, bukan masalah kecil, bukan masalah recehnya. Kita akan melihat kedalaman daripada nilai moral, nilai rohani daripada cerita ini. Ya kan? Kita lihat. Tidak ada yang memperhatikan wanita itu. Mungkin banyak orang kaya gitu ya. Tapi Yesus memperhatikan janda miskin ini. Dan dia ingin memberi pelajaran kepada para murid. Maka dia katakan, mari lihat. Inilah sesungguhnya. Ini aku ingin katakan sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu adalah amin, saudara. Amin itu pasti, suatu kepastian. Jadi Yesus ingin menyeberangkan suatu pelajaran bagi para muridnya. Saudara harus ingat. Ini adalah perkataan Yesus terakhir kali di bait suci sebelum dia nanti dihukum, disalibkan. Dan dia ingin para murid memperhatikan. Sepertinya Yesus sedikit kepo gitu ya. Lihatin orang bayar persembahan gitu ya. Gitu? Ya betul ya? Tapi ada pengajaran yang harus kita miliki di sini. Dan pengajaran apa kita lihat? Ini orang janda kasih sesuatu yang tidak bernilai, makanya nggak dipedulin orang-orang. Tetapi menjadi perhatian daripada Yesus, karena Yesus melihat sesuatu dan dia ingin memberikan pelajaran bagi para muridnya. Saudara, memberi sesuatu yang sedikit susah diomongkan dalam gereja. Tapi hari ini kita melihat, memberi tidak hanya berbicara tentang berapa banyak yang saudara beri. Ya, saya akan jelaskan mengapa bukan berbicara tentang berapa banyak yang diberikan. Saudara secara gamblang bisa melihat, orang kaya dikatakan memberi banyak, orang miskin memberi hanya 2 koin, yang paling kecil. Nah, jadi bukan masalah banyak atau kurangnya. Dan kita akan lihat. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari janda miskin ini dalam hal memberi? Memberi nilai yang kecil sekali. Oh, saya belajar, Yesus mengatakan penting, jadi mulai sekarang saya beri 10 sen. Nggak ada bunyi lagi, masuk ke kain gitu ya. Apakah kita memberi yang terkecil? Ataukah kita mengikuti memberi yang terbesar? Haruskah saya menjadi orang miskin baru diperhatikan Tuhan Yesus? Atau saya menjadi janda miskin baru diperhatikan Tuhan Yesus? Dan dipuji oleh Tuhan Yesus? Tidak. Banyak hal yang kita akan pelajari hari ini. Amin. Saya bersyukur saudara ICA, saudara memberi banyak. Perpuluhan, persembahan misi setiap minggu pertama. Itu luar biasa dan sebenarnya itu hanya dilakukan di ICA Indonesia. Jemaat lain tidak memberi. Karena kita sudah lama memberi, jadi setiap minggu pertama ada 2 kantong persembahan kan? Persembahan misi, dan saudara memberi dengan kerelaan saudara, memberi dengan ketulusan saudara, memberi dengan kemurahan hati saudara. Amin. Hari ini kita berbicara tentang kemurahan hati yang radikal dalam memberi. Kita temui dalam perempuan ini, janda yang miskin. Nah, sebelum kita mengenal apa yang ingin diajarkan Tuhan Yesus tentang perempuan ini dari 4 ayat ini, saudara harus tahu, untuk menjadi pemberi yang benar-benar memberi dengan ketulusan hati, memberikan dengan kemurahan hati, ada 3 hal pertama harus kita miliki. Kalau tidak, memberi kita akan sesuatu hanya kewajiban saja. Memberi kita bisa membayar perpuluhan hanya mengikuti agama saja, aturan agama. Ya, sekali lagi bukan masalah nilai. Tetapi 3 hal ini kita harus mengerti sehingga kita bisa memberi dengan benar. Pertama, kita belajar. Memberi itu adalah refleksi daripada hati Yesus yang memberi. Yang kedua, menyangkal diri. Yang ketiga, mengingat kebaikan Tuhan. 3 hal ini yang akan membuat saudara, 3 hal ini adalah alasan. 3 hal ini adalah start off saudara. Kita mulai dengan 3, mengerti 3 hal ini, saudara akan memberi dengan sukacita. Saudara akan memberi dari hati saudara. Bukan masalah nilai saudara. Oke? Untuk memberi dengan kemurahan hati yang radikal harus dimulai dan dimengerti 3 hal yang merupakan dasar kita memberi. Merefleksikan hati Yesus yang selalu memberi. Menyangkal diri kita. Selama saudara tidak bisa menyangkal diri, saudara lebih parah lagi daripada orang Farisi. Uangku, uangku. Uangmu, uangku.
Oke. Dan mengingat kebaikan Tuhan itu harus kita miliki. Kalau tidak, saudara akan memberi seperti orang Farisi, memberi seperti orang dunia, memberi dengan mengharapkan sesuatu. Amin. Pertama kita bahas, memberi dari hati seperti Yesus memberi. Nah, saudara sekalian, Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kita tahu ketika Yesus Allah Bapa memberikan anaknya yang terbaik dari surga menjadi manusia berkorban bagi kita. Apalagi akan ditahan Tuhan untuk berkat bagi kita. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita semuanya. Kalau saudara baca firman Tuhan, kita harus mengerti hati Yesus. Dia memiliki kerendahan hati, saudara. Lemah lembut, penuh perhatian. Dia selalu penuh dengan belas kasihan. Saudara ingat kejadian Yesus memberi makan berapa ribu orang? 2 kali, saudara. 5.000 dan 4.000. Dia tahu bagaimana memberi, saudara. Tidak hanya perintah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dia memberi kebutuhan fisik mereka. Kesembuhan. Memang semuanya ada pelajaran di baliknya. Tuhan berkorban bagi kita. Dia memiliki hati yang selalu memberi, saudara. Di dalam Yohanes 13, 34-35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Konteks ini tidak hanya mengasihi, cuman berdoa bagi dia saja. Oke, saya mengasihimu, saya berdoa dari jauh aja ya. Ada action yang dilakukan. Yes, Allah mengatakan begitu besar kasihnya kepada dunia ini, dia mengirimkan anaknya action, berkorban bagi kita. Amin, saudara. Tuhan bisa menyelamatkan kita tanpa mengirimkan Yesus. Yesus bisa menyelamatkan kita tanpa mati di kayu salib. Percaya, saudara? Karena dia Allah yang punya maha kuasa. Dia punya kuasa, dia mampu, dia menciptakan kita. Tapi dia harus berkorban bagi kita. Dia punya hidup mau dikorbankan, diberikan kepada kita. Sehingga dia menyuruh kita, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi berbicara banyak, saling menolong, memberi, dan melakukan banyak hal secara action, saudara. Karena kita harus mengenal, kita merefleksikan hidup kita dari kasih Yesus, pengorbanan Yesus bagi kita. Amin, saudara. Di dalam 1 Yohanes 3:16, saudara ingat Yohanes 3:16? Kita ingat semuanya. Ini 1 Yohanes 3:16. Sama, saudara, seperti sambungan daripada Yohanes 3:16. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib. Saudara yang bilang sendiri, saudara, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya jangan nyawa saudara jangan serahkan. Banyak hal yang kita harus serahkan, kita korbankan karena kita memiliki hati Yesus dalam kehidupan kita. Ya, sampai saudara mengerti refleksi hati Yesus yang selalu memberi, kita tidak pernah akan memberi finansial bagi gereja, menolong orang dengan kasih Kristus. Selalu ada aling-alingnya, motivasinya. Oke, yang kedua kita harus miliki dan mengerti, menyangkal diri. Selama saudara tidak bisa menyangkal diri, artinya apa, saudara? Ada kesombongan, keegoisan, mementingkan diri sendiri, saudara tidak pernah akan memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Paulus mengatakan, mengajar kita hari ini, sebab apa? Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyelamatkan dirinya untuk aku. Yesus, kita tidak hidup lagi buat diri kita sendiri. Amin. Saya pernah mengatakan filosofi dunia mengatakan hidup untuk diri. Tetapi firman Allah mengatakan kita harus mati untuk diri kita. Sampai saudara menyangkal diri
Sampai saudara benar-benar menyangkal diri saudara, saudara akan hidup untuk saudara sendiri. Ketika saudara memberi kepada gereja pun, banyak orang kalau memberi kepada gereja, ya kan, kira-kira uang saya dipakai buat apa ya? Ya, kita harus bertanggung jawab atas pemberian kita, betul? Tapi saban kali saudara ke gereja mana pun saudara bertanya itu, berarti saudara masih nggak rela. Betul saudara. Ya kita lihat, Pak Ari kok bajunya ganti-ganti terus, keren-keren ya. Uang persembahan bukan ya? Ini beli di Alibaba 270. Tapi keren kan? Ya kan kalau kita ke gereja gitu ya, oh nih hati-hati soal kita sering memberi, wah kita diberkati Tuhan, kita memberi perpuluhan karena kita anak yang taat kan. Lama-lama kalau kita melihat pendetanya, hamba Tuhan, wah keren-keren. Ibu pendetanya ganti cincin mulu. Kadang-kadang timbul pikiran kita kan, sekali sih tidak apa-apa saudara, karena saudara bertanggung jawab atas pemberian saudara. Kalau keseringan, bukan lagi saudara memikirkan tanggung jawab saudara sebagai anak Tuhan, karena saudara sayang uang saudara. Ya kan? Menyangkal diri. Paulus mengatakan, dia hidup di dalam daging, memang ada kedagingan. Tetapi kita harus menyalipkan diri kita. Dengan apa? Dengan iman. Beriman saudara, memang kadang-kadang pikiran-pikiran kedagingan itu datang, curiga, tuduhan, penghakiman ada, kedagingan, tapi kita harus hidup dalam iman. Amin. Menyangkal diri. Kita hidup tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup. Kita hidup oleh karunia Tuhan. Kedagingan datang, karunia Tuhan akan memelihara kita. Amin. Kadang-kadang kita kebanyakan mikir ya. Betul? Ketika saudara sudah menyangkal diri, hal-hal materi sudah tidak menjadi pertimbangan yang terutama dalam kehidupan saudara. Yesus, iman kepada Yesus, bersama Yesus, Yesus tetap pegang kendali, Yesus yang berkuasa, Yesus yang menghakimi, bukan saya menghakimi, itu menyangkal diri. Matius 16:24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya dan ini sebenarnya ayatnya berat sekali saudara. Ada 3 hal saudara bisa mengikuti Yesus, memikul salib saudara, menyangkal diri saudara. Ya ini sebenarnya satu khotbah yang lain, tetapi berhubungan dengan memberi. Ketika saudara memberi, saudara harus menyangkal diri. Kalau saudara tidak menyangkal diri, kesombongan saudara akan keluar. Orang kaya itu, terutama orang Farisi yang selalu berbicara tentang, yang mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang perpuluhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Karena kesombongan mereka. Ya, kesombongan mereka. Dan sampai mereka benar-benar memiliki kerendahan hati, itulah penyangkalan diri. Saudara Tuhan bisa memberkati kita dengan melimpah, dengan sangat-sangat melimpah, dan sangat-sangat melimpah. Kapan saja karena Tuhan. Apapun yang Tuhan berkati kita, kita harus selalu dalam posisi untuk menyangkal diri. Maksudnya, karena kita tahu ini pemberian Tuhan. Ini miliknya Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti daging kita, kesombongan saya. Gereja itu kan maju kan karena saya. Lihat tuh AC-nya bagus-bagus. Nggak usah ngomong dia yang kasih udah tahu. Lihat itu AC-AC-nya. Dia ada bangkunya. Dia baju tamborin tuh. By the way, baju tamborin mereka tidak pernah dibantu oleh ICA. Dan mereka tetap memberi kepada ICA. Ketika orang sudah benar-benar percaya kepada hati Tuhan yang selalu memberi kepada kita. Memberi, menyembuhkan, memulihkan. Dan kita menyangkal diri, tidak ada lagi aku, tapi Allah. Amin. Saudara akan memberi seperti perempuan janda miskin ini memberi. Amin. Jadi kita harus tetap memiliki kehidupan yang penuh rendah hati dan jangan mau dipuji. Waktu Jumat saya bilang menolak menerima pujian, istri saya menyelutuk banyak mencari pujian. Ya kan? Memberi mencari pujian. Ya kan?
Seperti mungkin ya orang kaya itu jatuhin uang sengaja, berkali-kali bunyinya banyak. Kadang-kadang jangan sampai kita memberi dan juga kita ingin mencari pujian manusia. Nah, saya bersyukur, seringkali bukan saya ingin saudara menunjukkan nama saudara. Saudara banyak yang memberikan perpuluhan no name, saudara. Memberikan perpuluhan amplop tidak ada nama. Bukan saya mau pamerkan viralkan nama saudara. Tulis namanya supaya kita bisa mendoakan. Kalau enggak, banyak nama kembar, no name, no name, no name, no name. Indonesia banyak no name. Kalau saya memberikan perpuluhan, hanya gereja yang tahu. Dan saya yang menerimanya, saya tahu dan kita mendoakan. Jangan malu-maluin Tuhan, Tuhan memberkati no name. Kita tidak viralkan. Saya tahu saudara rendah hati, tapi itu kerendahan. Tulis namanya dan kita akan mendoakan. Amin? Amin, tetap menyangkal diri. Amin, haleluya. Yang ketiga, tidak hanya kita harus mengenal refleksi hatinya Tuhan, yang selalu memberi, menyangkal diri. Yang ketiga apa tadi? Mengingat kebaikan Tuhan. Yakobus 1:17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa yang segala terang, padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Bapa yang baik, Bapa yang terang. Setiap pemberian dari Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini? Apa yang kita miliki saat ini, sebelumnya, sawah, rumah, tanah, semua pemberian Tuhan. Apa yang akan saudara miliki hari-hari akan datang? Amin. Pemberian Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu konstan, saudara. Tidak pernah berubah. Itu yang harus membuat kita memberi seperti janda miskin ini memberi. Nanti kita akan belajar bagaimana dia memberi. Allah tidak hanya secara konstan memberi yang terbaik, tetapi dia bekerja, saudara, memberikan yang terbaik. Saudara ingat Roma 8:28? Kita tahu sekarang, saya belum tahu hari ini harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terpanggil oleh karena darah Kristus. Dan saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala kebaikan, berkat apa yang kita dapat hari-hari ini sampai saat ini adalah karena kebaikan Tuhan. 3 hal ini akan membuat saudara mengerti mengapa Yesus memanggil murid-muridnya untuk melihat janda miskin ini. Oke, setengah khotbah. Itu dasar yang harus kita miliki. Untuk kita bisa memiliki hati yang memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan kemurahan hati yang radikal seperti janda miskin ini. Kenapa radikal, saudara? Kita akan lihat. Nah, bagaimana kita dapat memberi seperti kemurahan hati yang radikal dan mengapa Yesus memanggil? Karena Yesus ingin mengajar kita semuanya. Dan kemudian Yesus ingin mengkontraskan antara janda miskin ini. Ngomong janda miskin itu benar-benar the bottom line, saudara. Saudara tahu bahwa janda pada saat itu benar-benar miskin. Selalu janda akan miskin. Kenapa? Waktu itu, saya sudah bilang waktu itu, jangan salah tangkap. Dengarkan penjelasan saya. Apa yang lucu, tahu? Janda, sekarang saya nggak tahu. Dulu, kenapa saudara? Dengarin baik-baik, jangan salah tangkap, salah paham, dan salah siar. Zaman dulu perempuan nggak bekerja. Yang bekerja laki-laki. Oke? Yang bekerja laki-laki. Ketika suaminya meninggal, janda ini pasti miskin, saudara. Dia tidak bisa mendapat pekerjaan. Dan ketika dia punya anak, saya tahu saudara kaya semua dalam Tuhan, amin, karena berkat Tuhan, amin. Jadi kenapa? Saudara tahu bahwa kalau baca Alkitab selalu ada kata janda tapi miskin, kan? Janda-janda miskin, yatim piatu dan janda-janda miskin. Karena yang menjadi penghasil utama adalah para pria, suami. Ketika suami meninggal, jadilah janda, betul? Dan janda itu pasti miskin. Pada waktu itu ya.
Nah, apa yang kita bisa pelajari? Dan Yesus mengkontraskan janda yang miskin ini dengan orang-orang kaya pada saat itu. Lewat orang kaya, plung, orang janda miskin ini. Ting, ting. Ketahuan saudara, nggak usah lihat pun saudara dengar tahu. Ya, nah kita lihat. Apa yang Tuhan Yesus ingin kita belajar pada hari ini mengenai janda yang miskin ini. Dan kita cerminkan hidup kita. Bukan maksud saya saudara bercermin saudara menjadi janda atau menjadi miskin, tetapi hal dalam memberi, untuk memiliki hati memberi dengan kemurahan hati yang radikal. Dikatakan maka dipanggilnya murid-muridnya dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi sepertinya kalau saudara murid-muridnya, Tuhan ayo lihat. Berarti penting ketika Tuhan memanggil, penting, betul? Mungkin murid-muridnya ya ngapain lah, mungkin nggak ada HP jadi nggak bisa texting gitu ya, nggak Facebook, lihat ramean, banyak rame ya. Mungkin ada yang berdoa karena di bait suci gitu ya, mungkin rogo-rogo, ada nggak koin mau kasih persembahan. Tapi Yesus melihat perempuan janda miskin ini dan memanggil muridnya. Sesungguhnya, bahasa Inggrisnya, the truth, kebenarannya, amin, pastinya, lihat ini. Berarti sangat-sangat penting. Nah, yang pertama saya ingin katakan, pemberian yang radikal adalah pemberian yang berkorban. Nggak usah saya jelaskan, saudara sudah mengerti dari 4 ayat tadi. Satu kejadian episode yang pendek itu. Pemberian radikal, kemurahan hati yang radikal adalah pemberian yang berkorban. Katakan, pemberian berkorban. Ayat 41-44 mengatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin, kita baca lagi, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya, nah saudara, orang Israel itu taat kepada firman Tuhan, bayar perpuluhan, persembahan dan sebagainya. Apa yang dikatakan berkorban di sini? Janda miskin, status. Dan dia tahu status, kalau saya janda miskin tapi bisa memberi uang yang banyak, beda lagi. Janda miskin dan saya memang memberi hal yang paling kecil. Saya bisa bayangkan pagi hari, di hari itu dia datang ke bait suci, dia tahu dia janda, ya kan? Dia miskin. Dan dia punya 2 koin aja. Dia tahu statusnya. Itu suatu pengorbanan untuk datang ke bait suci dan dia tahu bakalan banyak orang-orang kaya di sana. Secara martabat, stigma sosial, dia berkorban, saudara. Amin. Tidak. Saudara tahu arti miskin? Saudara tahu arti miskin? Belum pernah miskin di sini. Hah? Kere, melarat, tergantung bantuan orang lain, menyedihkan, rendah, dengan dipandang orang. Ditambah lagi statusnya adalah janda. Betul? Pasti mungkin pakaiannya kurang bagus, penampilannya kurang rapi, karena miskin, saudara. Untuk ngantri di antara orang kaya dengan baju warna-warni, mengkilap, pasti pengorbanan secara mental. Betul? Ayat 44 mengatakan, sebab mereka semua memberi dengan kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Itu adalah pemberian yang berkorban. Tidak hanya korban mental. Pemberian berkorban ini, kalau kita boleh nilai adalah 100. Kenapa, saudara? Semua yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Saudara bisa bayangkan ketika dia selesai memberi masih ada uangnya enggak, saudara? Ada. Padahal cuma 2 peser, saudara. Korbannya di mana? 2 peser. Saudara mungkin hari-hari ini hanya bisa memberi sekian kepada gereja, ya kan? Tapi ketika itu kita harus tahu Tuhan tidak menilai jumlahnya. Jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang memberi dengan berkelimpahan itu. Tidak ada nilai sama sekali. Tapi dia memberi dengan semua yang ada padanya. Seluruh nafkahnya. Amin. Saudara tidak usah pulang dan berpikir-pikir dan memutuskan saya akan memberikan segalanya, semuanya. Yang penting Tuhan ingin saudara memberi dengan seluruh hati saudara. Amin. Dengan segenap hati saudara. Dia hanya punya koin yang dimiliki, koin pula yang diberikannya.
Dia punya 2 koin, semua koin dimasukkannya untuk memberikan. Korban apa saudara? 2 koin itu adalah kebutuhan utamanya. Mungkin minggu itu, mungkin hari itu untuk makannya. Berarti dia sedang memberikan kebutuhannya kepada Tuhan. Dia memberikan kebutuhan akan makannya bagi Tuhan, bahkan bagi keluarganya. Dia memberikan semuanya yang harusnya untuk makannya, tapi diberikan semuanya. Seluruh nafkahnya, seluruh yang ada padanya. Kalau bukan berkorban, apalagi saya tidak bisa menjelaskan. Pemberian yang radikal adalah memberi dengan berkorban. Ada pernyataan di atas sana, memberi yang berkorban mungkin bukan tentang berapa banyak yang kita berikan, melainkan berapa banyak yang tersisa. Perhatikan saudara, mungkin ada pernyataan di atas, boleh ditampilkan? Next slide. Oke, Allah mengukur persembahan bukan dari jumlah yang dipersembahkan, tapi dari kasih, pengabdian, pengorbanan yang terkandung di dalam persembahan itu. Amin. Amin. Kembali, itu Allah menilai hati saudara, pengorbanan saudara. Ya, dia tidak menilai. Kalau kita lihat, apa yang menjadi ukuran manusia dan ukuran Tuhan itu berbeda. Ukuran manusia akan melihat, banyak sekali ya kamu kasih ya. Banyak sekali bunyinya sampai berturut-turut, seperti lagu. Tapi Allah mengukur bukan banyaknya yang kita kasih, tetapi sisa yang kita kasih. Sisa yang ada pada kita. Perempuan itu sisanya berapa? 0. Orang kaya itu apa? Memberi dari kelimpahan. Ketika dia memberi banyak pun sisanya masih. Saudara bisa melihat Allah menilai pemberian kemurahan hati yang radikal adalah berdasarkan sisa yang ada, bukan dari sisa, bukan pemberian saudara. Perempuan itu tidak memiliki apa-apa lagi. Itu adalah pemberian yang radikal. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita tahu Allah memberi bagi kita. Ada seorang mengatakan, dia yang memberi apa yang dianggap mudah dibuang. Oke, sisa. Second hand. Dia yang memberi apa yang dia anggap mudah dibuang, memberi tanpa kemurahan hati. Setuju? Karena hakikat kemurahan hati adalah pengorbanan diri. Saya punya teman dulu waktu di kuliah, ekstrimnya saudara mengikuti Tuhan. Ketika terima gaji, saya pernah beberapa waktu satu kantor dengan dia, ketika terima gaji, dibuka gajinya di depan saya, teman nggak kelihatan gajinya berapa ya. Langsung diambil, disisihkan. Langsung diambil, langsung disisihkan. Untuk memberikan perpuluhan bagi gereja. Kadang-kadang kita sisa-sisa dulu gitu ya. Nggak ya, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Sudah pulang semuanya. Oke, 2 Korintus 9 ayat 7. Ini adalah orang yang memberi, yang sungguh-sungguh memberi dengan hati. Hendaklah masing-masing, kita bacakan bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara bisa memberi dengan berkorban, kalau saudara pertama tadi mengerti bahwa Yesus juga memiliki hati yang memberi dengan berkorban. Ketika saudara mengerti itu semuanya, saudara akan, pemberian saudara berkorban itu akan merupakan pemberian ucapan syukur. Akan merubah pemberian saudara menjadi ucapan syukur. Ketika saudara datang, saya ingin memberi karena saya mengucap syukur. Yesus sudah berkorban bagi saya. Amin. Sehingga saat ini saya juga memberi dengan berkorban. Ya, mungkin Tuhan, karena saya diteguhkan, saya harus memberi dengan ucapan syukur. Mungkin ini seperti janda miskin itu. Mungkin ini yang ada dalam kehidupanku. Mungkin saya tidak memiliki banyak lagi. Saya akan memberi. Karena ini adalah ucapan syukur, Yesus sudah memberi yang terbaik buat saya. Karena hati Yesus memberikan yang terbaik. Amin. Yang kedua, pemberian radikal tidak hanya
pemberian berkorban, tetapi pemberian dengan iman. So, perhatikan lagi, janda miskin dikatakan ayat 44 mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Janda ini memberi dari kekurangannya. Saudara, biasa kita manusia ya, kita akan memberi, tetap memberi, tetapi dalam pikiran kita, makanya tadi yang kedua tadi menyangkal diri, kita memikirkan cadangan, simpanan saya untuk berapa turunan? Apapun itu, kita selalu memikirkan sesuatu, itu kita harus pikirkan, tetapi itu tidak menjadi pikiran utama dalam kehidupan kita. Ketika saudara beriman, kita bertanggung jawab untuk atas pemberian Tuhan. Tetapi ketika kita beriman, ketika Tuhan menyuruh kita memberikan semuanya, jangan Tuhan, ini kan Tuhan berikan kepada saya untuk anak cucu saya. Ketika Tuhan suruh saudara berikan, pemberian yang radikal adalah pemberian beriman seperti wanita ini, tetapi janda itu memberi dari kekurangan. Sesuatu pernyataan yang luar biasa, suatu action yang luar biasa. Memberi dari kekurangan. Itu adalah pemberian radikal karena memberi dengan iman. Dia tidak takut lagi untuk memberikan semuanya. Dia tidak takut karena dia beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh. Dia memberi dari kekurangan, dia tidak takut, dia hanya memikirkan Tuhannya. Tuhan pernah memberkati saya. Ketika Tuhan ingin saya memberikan semuanya, saya berikan semuanya. Dia tidak takut untuk mentaati firman Tuhan. Dia tidak takut akan kekurangan. Itu adalah pemberian radikal, memberi dengan iman. Ada pernyataan, pemberian yang sebenarnya diukur dari berapa banyak yang tersisa, ini dia. Dari milik seseorang, bukan berapa banyak orang itu memberi. Perempuan ini setelah memberi tidak ada lagi. Dia memberi bahkan dari kekurangannya. Di mana saudara hati saudara saat ini ketika saudara memberi? Tuhan pernah menegur kita, Matius 6, 19, 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat. Dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tunggu dulu. Ketika saudara jangan cepat-cepat. Ketika saudara mengumpulkan harta di bumi dan menguangkan uang dan menguangkan uang, saudara, orang bisa mencuri uang saudara. Kalau tidak menghormati Tuhan. Betul, saudara? Bukan hanya pencuri membongkar uang harta saudara, saudara menyerahkan uang saudara sebenarnya. Dan tidak kembali. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hati yang memberi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pegang ayat ini saudara. Beriman kepada Tuhan. Amin saudara. Kita memberi bukan untuk kita mendapatkan saudara. Saya selalu ingin menolak pernyataan ini, kita memberi agar Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan itu baik, Allah Bapa yang baik memberikan yang terbaik. Dia tahu apa kebutuhan kita, amin. Dia memberikan bahkan tidak kita pinta. So, ingat ayatnya? Apa yang tak, terus, dan tak pernah, terus, Allahmu yang menyediakan karena dia Allah yang baik. Yang dibutuhkan dari saudara adalah iman. Ketika kita harus memberi dengan iman, jangan takut. Saudara, by the way, saya tidak minta saudara memberi semuanya buat gereja. Saudara sudah cukup banyak memberi. Amin. Bukan khotbah ini untuk saudara memberi. Saudara sudah memberi dengan hati. Khotbah ini untuk saudara mengerti. Ketika saudara memberi dengan benar. Karena Yesus sudah memberi buat kita. Karena kita ingin memiliki hati Yesus yang selalu memberi. Mengasihi, berbelas kasihan.
Karena kita harus diajarkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus bagi kita semakin hilang. Yesus semakin besar, kita semakin hilang. Penyangkalan diri. Amin saudara. Itu yang harus kita tahu, bahwa segala apa yang menjadi berkat kita hari ini, hari yang akan datang adalah karunia Tuhan. Amin. Memberi dengan beriman dimulai dengan penyangkalan diri. Nggak enak saudara menyangkal diri, betul? Tapi kalau saudara sudah memiliki itu, pemberian kita yang beriman itu adalah pemberian dengan kerendahan hati. Amin. Yang ketiga, pemberian radikal adalah pemberian berkomitmen. Tidak hanya berkorban, beriman, tetapi berkomitmen. Saudara kita baca lagi. Ayat 41, ayat berikutnya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tunggu dulu. Ngapain sih cuma 2 koin, nggak terhitung lah buat apa. Ya kan? Orang-orang beri mungkin 1 dinar, 10 dinar, 100 dinar. Saya 2 peser uang paling kecil, nggak terhitung lah. Tapi ini berbicara tentang komitmen dalam memberi. Kalau saudara mengerti 3 hal yang tadi itu, ini adalah komitmen. Saya nggak peduli, saya nggak malu, saya nggak takut 2 koin yang paling kecil, karena ini komitmen saya. Betul? Saya juga nggak malu, saya janda, miskin. Karena ini komitmen saya. Banyak orang kaya, cuekin aja. Komitmen saya tidak tergantung kepada pemberian orang lain. Komitmen saya sekecil apapun kemampuan saya, ini berkat Tuhan, ini hati saya berikan. Karena itu komitmen dalam memberi. Amin saudara. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser 1 duit. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda itu memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia tetap ngantri, saudara. Dia tetap ngantri untuk membayar. Dia nggak takut, bunyinya nggak enak, terlalu tinggi suaranya. Hanya 2 bunyi, sementara orang mungkin 50 bunyi. Dia nggak peduli karena dia sudah berkomitmen. Mungkin pagi hari dia digerakkan, dia ambil uangnya, ini komitmen saya buat Tuhan. Pemberian radikal yang kemurahan hati yang meluap itu adalah pemberian yang radikal. Dia tidak terhalang oleh orang banyak yang kaya, dia tidak terhalang oleh statusnya sebagai janda. Dia tidak takut dan tidak malu. 2 peser. Amin. Dia tetap memberinya. Karena itu adalah komitmennya dalam memberi. So harus belajar bahwa ketika janda ini memasukkan 2 peser, saudara, dia tidak memasukkan uang. Tuhan tidak menilai 2 pesernya. Tuhan tidak menilai uang yang diberikannya. Ketika dia memasukkan 2 peser itu ke kantong, ke kotak persembahan itu, dia tidak hanya memberi 2 peser, tetapi dia mempersembahkan hidupnya di dalam kotak itu. Itu yang harus kita pelajari. Memberi berkorban, memberi dengan iman, memberi dengan berkomitmen kepada Tuhan. Karena Tuhan, kalau Tuhan tidak setia, tidak berkomitmen bagi kita, saudara, cilaka kita. Kadang Tuhan menolong, kadang Tuhan tidak menolong. Betul saudara? Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyediakan buat kita. Pak, kadang-kadang kok saya nggak untung Pak, itu salah hitung saudara. Selalu mengagungkan diri. Betul? Tidak bergantung kepada Tuhan, tidak belajar pada firman Tuhan. Mungkin tidak pernah memberi. Hari ini kita belajar. Slide berikutnya. Tadi saya mulai dengan 3 hal yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan ketika kita yang memberi. Bagian yang tengah itu adalah apa yang dilakukan oleh janda itu. Sampai saudara bisa melakukan yang merah itu, saudara harus mengerti yang bagian atas. Merefleksikan hidup kita akan hati Kristus yang selalu memberi, saudara akan memberi dengan berkorban karena Yesus selalu berkorban. Ketika saudara memberi dengan berkorban, pemberian saudara adalah ucapan syukur. Yang kedua, ketika saudara tahu bagaimana harus menyangkal diri, bukan saya lagi tentang saya lagi, memikul salib saudara, saudara akan memberi seperti janda itu, memberi dengan beriman. Dari kekurangan. Saudara akan memberi
dengan rendah hati. Saudara tidak takut lagi. Saudara tidak menjadi minder. Kalau saudara beriman hanya kepada Tuhan, iman saudara tidak tergantung pada pandangan mata saudara eksternal. Iman kepada Tuhan. Memberi dari kekurangan sekalipun. Hal yang ketiga, mengingat kebaikan Tuhan. Itu akan membuat saudara seperti janda miskin ini memberi dengan komitmen. Karena itu kebaikan Tuhan, berkat dari Tuhan. Dan saudara berkomitmen. Karena Tuhan setia, Tuhan faithful memberkati saudara, kita juga berkomitmen memberi dengan setia. Pemberian saudara akan dipenuhi dengan hati yang sukacita. Tidak terpaksa. Tidak ngedumel. Betul? Pelajari ini semua. Saudara, seberapa besar pun kalau kita mau hitung-hitungan besaran, Yesus tidak menghitung besar-besaran tadi. Saya hitung-hitung besaran. Seberapa besar pun yang saudara bisa bikin, bisa berikan, bisa sampaikan buat gereja, saudara tidak pernah akan mengalahkan kebesaran Tuhan dalam memberi. Saudara mengerti? Yesus tidak berbicara tentang besar jumlahnya. Saya berbicara tentang kebesaran. Saya memberikan berjuta-juta. Tuhan memberikan lebih besar daripada pemberian saudara. Amin. Mari kita belajar hari ini. Apa hubungan dengan misi, Pak? Karena pemberian bagi gereja, kalau gereja mengerti bahwa segala sesuatu yang dilakukan gereja, mau apapun programnya adalah penginjilan, adalah misi. Jadi semua ada yang di dalam gereja, financial, properti, kekayaan gereja adalah untuk misi. Amin. Ya, memang untuk pengembangan iman di dalam gereja Tuhan, tapi ujung-ujungnya mengirim saudara untuk menjadi evangelis, misi dimanapun saudara berada. Semuanya untuk misi. Jadi ketika saudara memberi dalam satu gereja, berdoa agar uang saudara, ya, kan kita selalu berdoa, kan yang pintar berdoa, kiranya persembahan ini dipakai untuk pekerjaan pelebaran kerajaan surga di muka bumi. Itu misi kan? Ya, persembahan saudara bagi suatu gereja, kalau gereja itu benar, pasti untuk pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Misi. Amin. Yesus sudah mengajar kita bagaimana menginjili hari ini. Yesus mengajar kita untuk memiliki hati memberi. Pemberian kita bagi gereja adalah untuk misi. Amin. Oke, belajar sudah selesai, tinggal saudara lakukan. Baca lagi ayat-ayat cerita tentang janda yang miskin, cuma 4 ayat saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan pelajaran roh bagi saudara. Amin. Nah, saya percaya ingin memberkati saudara. Amin. Semua sini adalah anak Tuhan, amin. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah pelit, Tuhan tidak pernah menahan-nahan berkatnya. Sesuai dengan waktunya, rencananya dia ingin memberkati saudara. Amin. Ya, kita waktu ada di Hong Kong kita tidak pernah tahu mau kerja apa, mau karirnya apa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tahu. Tuhan mengirim saudara jauh-jauh ke Hong Kong, ada maksud Tuhan, amin. Mungkin pertama maksud saudara adalah cari uang, ya kan? Ya, Tuhan mengizinkan karena saudara anak Tuhan. Ataupun saudara belum kenal Tuhan waktu di Indonesia, ketika ada di sini, saudara mengecap kebaikan Tuhan, saudara sudah harus menjadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan, hati Tuhan. Ya, untuk kita semakin hari semakin kecil, Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita. Ya, pelajarin ini dan saya percaya saudara akan memberi dengan kemurahan hati. Tidak ngedumel, ya, tidak komplain, dengan hati bersyukur dan sukacita. Amin.